sahabat The Cruise, hari ini saya akan membuat konten tentang apa aja sih sebenarnya fasilitas-fasilitas prasarana yang ada di The Cruise Pet Center Clinic di Puriloka, Batam ya. Jadi memang dalam perkembangannya selalu menaikkan level, up to date prasarana fasilitas-fasilitas yang ada di The Cruise Pet Clinic ini ya. Nah, apa saja fasilitas-fasilitas yang kami upgrade? Kami hanya ingin memberikan yang terbaik bagi pasien kami dengan meningkatkan, selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dokter hewan dan para medis atau asisten dokter hewan juga, kami juga meningkatkan beberapa alat-alat kedokteran hewan khususnya menjadi lebih baik lagi ke depannya, dengan tujuan agar pemeriksaan menjadi lebih detail, pemeriksaan hewan juga menjadi lebih teliti, sehingga kita akan mendapatkan suatu diagnosa yang tepat yang berhubungan dengan treatment yang juga harus tepat sesuai dengan hasil diagnosa, sehingga kesembuhan dari para pasien kami insya Allah bisa dilakukan dengan baik ya. Ada beberapa alat atau fasilitas yang kami punyai, seperti kami sekarang sudah membuat ruang bedah khusus ya. Ada ruang bedah khusus, kemudian juga ada poliklinik atau pengobatan reguler untuk pasien-pasien kami yang terdiri dari dua, ruang klinik untuk pasien anjing dan juga untuk pasien kucing secara terpisah. Kemudian kami punya juga alat mesin anestesi inhalasi beserta ventilatornya yang dilengkapi dengan meja operasi yang memang sudah menggunakan sistem hidrolik dan ada temperatur suhu di sana. Kita juga pastinya dilengkapi dengan lampu bedahnya. Kemudian kita juga punya inkubator ICU, kita juga punya USG ultrasonografi untuk pemeriksaan kebuntingan pada hewan. Kemudian kita juga punya alat pemeriksaan darah, itu hematologi dan kimia darah, itu biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang punya penyakit dalam. Juga untuk persiapan sebelum operasi biasa dilakukan pengecekan darah. Nah, untuk lebih lengkap dan untuk lebih detailnya seperti apa bentuknya, suasananya seperti apa, mari ikuti saya ke ruang bedah di lantai 2. Sekarang kita berada di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini memang ada untuk fasilitas ruang bedah, khusus bedah, dan juga tempat perawatan rawat inap. Nah, di lantai 2 ini ada rawat inap infeksius dan juga non infeksius ya. Jadi bagaimana ruangan inap untuk yang non infeksius atau penyakit yang tidak menular, kita lihat berikut ini. Salah satu fasilitas dari The Cruise Pet Clinic, praktek dokter hewan, kita mempunyai khusus ruang bedah. Jadi kita memang ruang bedah ini tidak tercampur dengan ruang pengobatan reguler ya, tidak tercampur dengan poliklinik. Jadi memang kita yang berobat ada ruangannya dan yang operasi ada ruangan khususnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana fasilitas yang ada di ruang bedah The Cruise Pet Clinic. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah mesin anestesi ya. Ini mesin anestesi inhalasi. Jadi ini salah satu juga fasilitas yang kita punya. Ini sangat bermanfaat. Itu biasanya untuk operasi-operasi yang memerlukan waktu yang sangat lama. Misalkan operasi bedah tulang untuk kasus hernia diafragmatika, atau untuk steril pada anjing besar, untuk operasi sesar pada anjing besar atau anjing kecil. Kemudian untuk anjing-anjing yang tua sangat aman, dan untuk operasi yang memang si pasien mengalami gangguan pernapasan, karena di sini selain ada anestesi mesin juga dilengkapi dengan adanya ventilator ya. Ini ventilator fungsinya adalah bertugas untuk menggantikan fungsi dari paru-paru pasien. Nah, kemudian kita juga di sini menggunakan meja operasi bedah khusus ya, dan ini memang sudah di-setel ya. Jadi di sini ada suhu ya. Di sini sebenarnya ada penghangatnya, ada pengatur suhu, dan ini sistemnya hidrolik, dia bisa memang diturun naikkan seperti ini ya. Dan dia memang di bawah nanti kita lihat ada pengatur suhunya ya. Ini adalah meja operasinya, dan kemudian kita juga dilengkapi dengan lampu bedah ya, lampu bedah yang kita gunakan
agar pencahayaan pada waktu pelaksanaan operasi juga lebih bisa jelas terlihat gitu ya. Ada juga beberapa alat-alat kecil yang memang tidak kami sebutkan. Sarana prasarana fasilitas yang kami punya dalam rangka untuk melakukan tindak operasi bedah pada hewan-hewan yang memang diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Nah. Oke, hari ini kita operasi tulang. Ini yang patah adalah tibia. Tibianya patah. Kita akan operasi ini menggunakan alat anestesi inhalasi. Ini kita melakukan operasi patah tulang ya, pada kucing lokal. Tulangnya ini kita menggunakan mesin anestesi ini. Kemudian fasilitas berikutnya adalah kita punya di sini inkubator ICU yang mereknya Aeolus ya. Ini dilengkapi dengan konsentrator oksigen. Jadi bisa juga nanti dengan di nebulizer ya, ada alat nebulizernya di sini ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk pasien-pasien yang memang satu suhunya di bawah normal, hipotermi, karena di sini ada penghangatnya ya, ada penghangatnya. Kemudian juga untuk kitten atau puppies yang habis disesar ya, kemudian kita letakkan sementara di dalam ICU inkubator ini. Untuk pasien-pasien juga yang mungkin sesak nafas seperti itu, perlu bantuan oksigen, yang emergency, yang sudah lemah, yang suhunya biasanya rendah, kemudian napas juga susah, biasanya kita masukkan untuk observasi selama setengah jam sampai 1 jam begitu di dalam sini ya. Nah, nanti memang hewannya kita masukkan di dalam sini, kemudian jangan khawatir kencing ataupun BAB, dia bisa kita langsung bersihkan seperti ini ya. Dan ini memang sudah di set dilengkapi dengan berbagai macam kelebihan ya, antara lainnya bisa tadi yang saya bilang, bisa nebulizer di dalam sini, kemudian juga ada penghangat suhunya di sini, kemudian juga bisa langsung terhubung dengan oksigen ya, seperti itu. Ada oksigennya, ini juga ada penghangatnya di dalam. Karena suhunya rendah, jadi kita harus hangatkan. Ini infusannya ya. Jadi ini namanya di Devils Vet Clinic kita juga punya ruang untuk rawat inap. Ruang rawat inap itu tentu saja untuk hewan pasien-pasien yang memang sakit. Kita bedakan, ada ruang rawat inap infeksius, kemudian ada ruang rawat inap non infeksius. Satu lagi kita punya ruang rawat inap untuk penyakit flu. Contohnya untuk pasien-pasien yang gejala klinisnya adalah cat flu. Nah, ini adalah salah satu ruangan yang untuk pasien-pasien yang memang dia terjangkit penyakit infeksius yang sifatnya menular. Ya, kita lihat seperti apa ruangannya ya. Dalam ruang isolasi penyakit infeksius ini kita taruh di sini bag ICU. Kalau tadi di sana ada inkubator ICU, dan di sini ada bag ICU. Ini fungsinya apa? Jadi ini untuk pasien-pasien yang memang kondisinya kritis, kemudian dan dia terinfeksi virus. Jadi kita tidak menggabungkan antara pasien yang terinfeksi yang penyakit yang sifatnya menular, seperti penyakit yang disebabkan oleh virus, dengan penyakit yang memang tidak menular. Jadi kita punya dua bag ICU. Yang ini bag ICU, yang tadi liputan yang pertama itu adalah inkubator ICU.
ICU untuk pasien-pasien yang memang tidak terkena penyakit non infeksius ya. Jadi ini kita tempatkan di sini agar si pasien tidak bisa menulari penyakitnya yang mungkin disebabkan oleh virus ke hewan-hewan lain yang memang dirawat di sini. Jadi alat ini memang sama seperti tadi, dia dilengkapi dengan penghangat juga, dan juga bisa kalau kita lihat di ujungnya kita salurkan mesin oksigen ya. Jadi untuk yang biasanya kalau sudah lemes, kritis, biasanya juga nafasnya agak berkurang, pucat gitu ya. Kemudian suhunya juga biasa di bawah ruangan. Di sini alat ini atau bag ICU ini juga mempunyai dua fungsi tadi, bisa menyalurkan oksigen langsung ke dalam bag ini, dan juga dia ada penghangat yang bisa disetel berapa temperaturnya seperti itu. Berikutnya di Decrospet Klinik juga kita mempunyai alat untuk pengecekan darah lengkap ya. Jadi untuk pengecekan darah lengkap itu ada dua, untuk pengecekan hematologi dan juga untuk pengecekan kimia darah. Seperti apa alatnya kita lihat. Nah, di sini yang kita lihat ini adalah untuk hematologi ya, untuk hematologi. Dan sebelah kanan ini adalah untuk kimia darah. Nah, ini adalah ruang pemeriksaan darah untuk pasien-pasien kami. Kita menuju ke ruang poliklinik, ruang pengobatan reguler untuk praktek dokter hewannya. Kita ada dua di sini untuk ruang pengobatan anjing dan ruang pengobatan kucing. Jadi memang fleksibel. Jadi ada dua ruangan ya. Lebih lengkapnya, mari kita lihat ya. Ruangan praktek dokter hewan di Decrospet Center di Purwakarta. Nah, kita juga ada berbagai macam alat di sini ya. Kemudian kita juga ada timbangan digital untuk hewan-hewan besar kita dimakan. Ini adalah tempat ruang periksa untuk biasanya untuk hewan anjing ya, anjing besar kita memang periksa di ruang ini. Kemudian bagaimana dengan hewan pasien kucing? Nah, sekarang ini memang dia terkoneksi antara ruang periksa anjing dan kucing. Kita jalan ke sebelah sini. Ini adalah ruang periksa kucing. Biasanya kita pasien kucing kita arahkan ke sebelah sini ya. Yang pertama memang untuk agar tidak terjadi antrian, kedua biar bisa terpisah antara pasien anjing dan pasien kucing. Kebetulan hari ini kita akan melakukan USG pada anjing ya, pasien Bonza. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Decrospet Klinik bahwa kita mempunyai alat USG pada hewan anjing atau kucing. Kita lihat bagaimana para dokter melakukan USG pada pasien. Oke, kita lihat para dokter melakukan USG pada pasien. Kita lihat ya. Yang nggak sih yang hitam itu? Ya. Yang itu biasanya cairan nggak? Iya kan, pipis. Dok, ini apa dok? Ada. Dok Mirjan, Dok Yani lagi ngapain dok? Ini kita lagi melakukan USG ke hewan anjing. Ini untuk melihat kantong kemihnya dia. Yang kemarin habis dioperasi ini ya? Ya, Olit ya? betul. Ini untuk melihat apakah kantong kemihnya dia kosong atau masih ada terbentuk batu lagi. Seperti itu. Hal ini perlu kita lakukan untuk memastikan apakah batu tersebut masih ada sisanya atau tidak, terus apakah terbentuk kembali pasca operasi. Sekarang ini kita juga ada fasilitas untuk pemeriksaan heces bisa, kemudian kutu telinga bisa, dan juga bisa pemeriksaan scrap kulit ya. Jadi
Nah, untuk saat ini dokter hewan Yani sedang melakukan pemeriksaan terhadap kotoran telinga ya. Nah, coba kita tanya, Dok Yani lagi periksa apa nih, Dok? Oke, ini kita sedang periksa kotoran telinga dari seekor anjing. Jadi untuk ngelihat ada tidaknya kutu telinga. Jadi istilahnya kalau kita sebut itu ear mite. Jenisnya bisa dari Sarcoptes ataupun Otodectes. Ini yang sedang kita coba lihat ada atau tidaknya. Biasanya kalau yang kena kutu telinga gejalanya apa aja, Dok? Biasanya sih umumnya hewan itu akan sering menggaruk terutama bagian telinga karena kan Oke. dia nggak nyaman akibat adanya kutu di dalam telinga dan ditandai dengan adanya kotoran telinga memang yang cukup banyak ya. Makanya kita ambil sampel dari kotoran telinga itu, kita buat di preparat, jadi kita buat di objek glass, kita tambah sedikit minyak, baby oil, terus kita periksa di bawah mikroskop gitu. Oke, thank you, Dok Yani. Demikian fasilitas-fasilitas yang ada di klinik Dekrus Pet Center Batampuri Loka. Selanjutnya mungkin nanti kita akan buat konten yang lebih menarik lagi, yang jelas tetap pantengin channel Ferry Dekrus ya.